Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Bapak Ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa silaturahmi, untuk kita bisa bersama-sama belajar. Dan tema malam hari ini terkait dengan bagaimana setiap kita bisa mendapatkan keajaiban dan bagaimana setiap kita bisa mendapatkan perubahan yang jauh lebih baik lagi terhadap kehidupan kita. Dan tentunya semua itu tidak terlepas dari peran Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menariknya adalah teman-teman bisa melakukan perubahan, bisa merasakan kejutan-kejutan dari Allah, bisa merasakan keajaiban-keajaiban, the miracle dalam kehidupan kita itu bisa diraih dalam waktu 30 hari. Dan tentunya nanti caranya bagaimana dan apa yang harus dilakukan, nah kita bersama-sama akan belajar, kita akan bedah caranya. Dan tentunya ini nanti dibutuhkan komitmen kita semuanya. Karena istiqomah itu dibutuhkan sebuah komitmen. Nah, teman-teman, izin untuk share materinya. Maaf, nih, share dulu. Ya, teman-teman Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, apa yang terpikir dalam benak kita ketika seseorang bisa melakukan perubahan dalam waktu 30 hari dan bahkan kurang. Teman-teman ketika mengulang kembali di buku Manut Quran, di sana ada banyak sekali peristiwa-peristiwa yang dialami oleh kawan-kawan kita. Ada yang dalam waktu 21 hari, ada yang dalam waktu 30 hari, ada yang dalam waktu 40 hari, ada yang dalam waktu 27 hari, ada yang dalam waktu 80 hari, dan seterusnya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari bagaimana teman-teman yang sudah merasakan manfaat dan perubahan dalam hidup mereka. Nah, bagi teman-teman yang menginginkan perubahan, menginginkan keajaiban dalam hidupnya, maka silakan teman-teman persiapkan diri
simak penyampaian kami dari awal sampai dengan akhir ya. Pendahuluannya teman-teman semuanya, kita mulai dari Quran Surah Ar-Rod ayat ke-11 ya. Penggalan ayatnya berbunyi, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, barangkali kita sudah hafal ya, sudah sering mendengar ayat ini. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan memberikan pesan sesungguhnya Allah itu nggak akan merubah keadaan, nggak akan melakukan perubahan kepada suatu kaum atau kepada siapapun sebelum mereka itu berusaha bersungguh-sungguh mengubah apa yang ada pada diri mereka. Artinya perubahan itu dimulai dari dalam. Perubahan itu dimulai dari niat. Ada nggak kemudian masing-masing kita punya niat untuk berubah? Berubah menjadi lebih baik. Setiap hari kita senantiasa berusaha amalan-amalan kita, kehidupan-kehidupan kita jauh lebih baik ketimbang hari kemarin. Dan apa yang akan terjadi di esok hari, kita juga senantiasa berusaha agar esok hari jauh lebih baik ketimbang hari ini. Karena ketika apa yang terjadi hari ini sama dengan hari yang kemarin, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Merugi kenapa? Karena kita punya kesempatan untuk berubah, kita punya kesempatan untuk jauh lebih baik, tetapi kesempatan itu tidak memberikan perubahan dalam diri kita. Maka termasuk kita merugi. Dan seandainya hari ini jauh lebih buruk ketimbang kemarin, tidak hanya sekedar merugi, tapi kita termasuk orang-orang yang terlaknat, rugi banget. Maka disinilah pentingnya bagaimana kita berkomitmen untuk senantiasa berusaha sebaik mungkin, semaksimal yang bisa kita lakukan untuk senantiasa berbuat yang jauh lebih baik. Hari ini jauh lebih baik ketimbang kemarin, dan hari esok harus lebih baik ketimbang hari ini. Maka sekali lagi dimulai dari diri sendiri, dimulai dari dalam. Berarti dimulai dari niatan-niatan kita untuk berubah, untuk melakukan perubahan. Jikalau ada di antara kita yang punya sebuah persoalan, punya sebuah tantangan, punya sebuah problem yang membutuhkan sebuah solusi, maka solusi itu akan kita dapatkan ketika kita mau berubah. Coba teman-teman bisa evaluasi apa yang sudah terjadi di beberapa waktu yang lalu ketika kita punya persoalan, lalu kemudian solusinya apa, atau kita bisa mendapatkan solusi itu karena apa? Tentunya karena kita mau berubah. Karena rumusnya, ketika seseorang melakukan hal yang sama dengan hari kemarin, maka yang akan didapatkan sama. Maka pesan dari guru-guru kita adalah, ketika engkau yang mendapatkan hal yang berbeda di esok hari, maka lakukan hal yang berbeda juga. Karena ketika kita masih melakukan hal yang sama, maka hasilnya pun juga akan sama. Tapi kalau kita berani berubah, melakukan hal yang berbeda, maka hasilnya tentu akan berbeda. Karena rumusnya begitu.
Maka mulai dari diri kita punya niat untuk berubah. Ada beberapa yang seringkali sharing konsultasi kepada kami. Ketika ditanya soal komitmennya, mereka seolah-olah enggan untuk berubah, tidak mau berubah, atau komitmen untuk berubahnya itu kecil. Karena apa? Karena justru dengan persoalan yang sedang mereka hadapi, justru mereka enggan untuk berusaha, enggan untuk beribadah yang jauh lebih baik. Bahkan ada beberapa yang, mohon maaf gitu ya, mereka justru ibadahnya malah ngelopro, justru malah ibadahnya malah kendor, dan justru malah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertanyaannya, bagaimana mau berubah sedangkan kita jauh dari Allah yang maha merubah? Ya, jadi teman-teman, perubahan itu dimulai dari apa yang ada dalam diri kita. Dari apa yang ada dalam diri kita, dimulai dari niatnya. Mau berubahkah atau tidak. Ya, jadi berangkat dari banyaknya yang menginginkan perubahan dalam hidup, namun banyak yang tidak mengerti apa yang harus dikerjakan. Sudah diberikan buku panduan, namun masih banyak yang bingung. Bagaimana cara ngejalaninya? Bagaimana cara manfaatkan buku ini? Bagaimana saya bisa menjalankan amalan-amalan? Untuk itulah Anda butuh panduan dan bimbingan. Jadi tidak hanya sekedar panduan saja. Jadi teman-teman tidak sekedar panduan saja, tapi juga butuh bimbingan secara intensif untuk menjalankan amalan-amalan yang dapat memberikan perubahan dalam hidup hidup Anda. Sebenarnya ketika teman-teman sudah punya buku Manut Quran, dibaca dari A sampai Z, dari halaman awal sampai halaman akhir, lalu kemudian dikerjakan tugas-tugasnya, dan ditanyakan terkait dengan hal-hal yang belum dipahami, lalu dipraktekkan, itu sebenarnya sudah cukup. Teman-teman ketika mendapatkan halangan, mendapatkan kesulitan dalam hal menjalankan amalannya, tinggal tanya. Namun sebagian besar itu juga tidak dikerjakan. Sehingga apakah ada perubahan? Ya bisa jadi ada, tetapi bisa jadi itu tidak signifikan. Sehingga akan mengatakan bahwa hidup saya tidak ada perubahan. Atau justru saya semakin jauh, justru saya semakin terjerat, justru saya semakin terperosok, semakin jauh dari solusi. Semakin berat bebannya. Padahal kami sudah memberikan ruang yang cukup luas untuk teman-teman bertanya, berkonsultasi. Nah, berangkat dari itulah, maka kami bikin program, teman-teman. Berangkat dari persoalan-persoalan tadi yang teman-teman alami, yang teman-teman hadapi, maka kami bikin program. Yang teman-teman harus ngejalanin ini. Kalau mau berubah itu harus begini. Ada panduannya, ada bimbingannya. Namun teman-teman harus komitmen. Tidak hanya sekedar saya ingin berubah, tidak. Tapi ada yang harus teman-teman korbankan. Apa itu komitmen? Karena tanpa komitmen, teman-teman dalam menjalankan tentu akan santai-santai saja. Akan seenaknya sendiri. Itu kami berangkat begitu. Kami sudah mengalami. Yang teman-teman kami pandu, kami bimbing, tanpa ada beban, yang mereka jalankan biasa-biasa saja. Nah, untuk itu teman-teman, programnya seperti apa kami ingin sampaikan teman-teman ya.
Bentar. Ini mana tuh? Nah, itu dia. Nah, teman-teman sudah terlihat di layar, mohon izin dulu. Cek dulu, cek sound, suara saya terdengar teman-teman ya. Jelas, Pak Cek, Ustadz. jelas ya. Jelas. Slide-nya terlihat ini, ada gambar ya, muncul ya. Ada muncul, Pak. Muncul ya, oke, Jelas. baik. Ya, jadi program ini kami buat sebagai solusi bagi teman-teman yang mengalami persoalan sebagai berikut. Yang barangkali menjalankan bisnis, tetapi bisnisnya macet. Penjualannya tidak lancar, sering merugi. Atau ada juga yang merasa bahwa rezekinya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang barangkali Anda, teman-teman, sedang tidak punya pekerjaan, sedang menganggur. Atau ada di antara teman-teman yang saat ini sedang punya hutang tapi menumpuk dan bahkan makin banyak hutang. Program ini juga kami buat gitu ya untuk teman-teman yang dalam rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja. Teman-teman yang barangkali sering tipu dengan investasi-investasi bodong. Teman-teman yang barangkali sedang terjebak dengan hutang riba yang tidak selesai-selesai. Dan tentunya teman-teman yang punya banyak persoalan dan permasalahan lainnya dalam kehidupan. Sehingga kami memperkenalkan program 30 hari challenge Manhaj Quran. Ya, sehingga program ini mampu memberikan perubahan dalam hidup Anda semuanya, perubahan dalam hidup teman-teman, bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang teman-teman sedang hadapi, bisa mewujudkan impian teman-teman, termasuk salah satunya adalah lunas hutang. Ya, nah program ini nanti langsung kami pandu sendiri, ya. Sebagai saya sebagai penulis buku Manhaj Quran Bisa Kaya, kami akan pandu sendiri dibantu dengan admin tentunya. Nah, program ini cocok bagi teman-teman tadi ya, yang business owner. Jadi bagi Anda pebisnis dapat meningkatkan kapasitas diri dan kinerja tim Anda menjadi lebih produktif. Kemudian bagi Anda yang PNS ataupun karyawan, ini bisa menjadi karyawan, program ini bisa memberikan semangat dalam bekerja dan meningkatkan kualitas kerja. Artinya teman-teman kerja itu punya visi misi yang jelas. Untuk apa sih saya harus kerja? Kemudian untuk ibu rumah tangga, program ini dapat memberikan ketenangan dalam rumah tangga dan menjadi penyebab lancarnya rezeki suami. Karena ketika istrinya bahagia, keluarganya bahagia, maka rezekinya lancar. Program ini kami juga tujukan bagi ustadz, ustadzah ataupun dai, karena bagi Anda yang seorang ustadz ataupun dai, dapat menjadikan program ini sebagai wasilah dakwah dakwah Anda. Artinya ilmunya nanti bisa ditularkan bagi jamaahnya. Nah, teman-teman apa nih yang akan didapatkan dalam program 30 hari challenge ini? Yang pertama, teman-teman nanti akan mendapatkan 30 materi panduan. Jadi setiap hari
Anda akan diberikan panduan dalam menjalankan program challenge Manut Quran. Nanti akan di-share oleh admin setiap hari. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan quotes motivasi setiap hari yang akan memotivasi dalam hal ibadah dan juga dalam hal ikhtiar. Anda nanti juga akan diberikan doa-doa khusus setiap harinya. Itu ada doa-doa yang berbeda setiap harinya. Kemudian nanti ada tugas personal. Tugas ini dikerjakan setiap orang secara pribadi, secara personal. Kemudian nanti ada juga 30 tugas kelompok, di mana Anda akan diberikan tugas yang sifatnya ini secara kelompok. Artinya dalam satu kelas, ini harus dikerjakan bersama. Semuanya harus mengerjakan. Karena ini termasuk dalam amal jama'i. Amal jama'i itu luar biasa kebaikannya. Ya. Jadi perbandingan amal sendirian dengan amal jama'i itu seperti ketika kita datang ke laut, lalu kemudian kita celupkan tangan kita ke laut, ke air laut, kemudian kita angkat. Nah, tetes-tetes air itu bandingannya dengan air yang ada di lautan itu adalah seperti amal sendirian dan juga amal jamaah. Kemudian ada juga nanti 30 hari ikhtiar langit. Jadi teman-teman akan dibimbing, dipandu untuk bisa menjalankan 7 ikhtiar langit secara istiqomah. Kendalanya apa, hambatannya apa nanti bisa disampaikan. Kemudian ada juga 30 hari muhasabah diri. Jadi Anda, teman-teman akan diminta untuk memberikan laporan setiap harinya sebagai bahan evaluasi, sebagai bahan untuk muhasabah dalam aktivitas setiap harinya. Nah, teman-teman juga akan mendapatkan mentoring. Jadi, teman-teman akan diberikan kesempatan untuk melakukan bimbingan secara intensif, secara personal, gitu ya, terkait dengan persoalan hidup Anda. Nah, kemudian teman-teman nanti setiap pekannya akan mendapatkan live Zoom, ya, Zoom yang hanya khusus kami berikan bagi teman-teman yang sudah tergabung dalam program challenge, ya. Nanti ada amalan-amalan yang nanti kita bisa sampaikan dan kita kerjakan secara bersama-sama. Nah, sudah banyak testimoni-testimoni yang sudah diberikan bagi teman-teman yang sudah menjalankan atau ikut program Jalan Manut Quran, ya. Nah, teman-teman, ini yang tadi kami sampaikan bahwa dibutuhkan komitmen, ya. Jadi tanpa komitmen, teman-teman dalam menjalani itu akan biasa-biasa saja. Maka kami sampaikan teman-teman harus ada komitmen. Nah, komitmen itu berupa apa? Yaitu berupa infak. Teman-teman bisa pilih sesuai dengan kemampuan masing-masing, yaitu 199.000 sampai dengan 999.000. Ini pilihan. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah responnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nanti bedanya komitmen masing-masing orang itu nanti yang membedakan adalah bagaimana Allah merespon terkait dengan komitmen kita. Ya, jadi itu teman-teman nanti bisa apa namanya pilih sendiri komitmen sesuai dengan kemampuan. Namun mohon maaf ya, kami hanya buka untuk 2 kelas saja. Satu kelas isinya 20 orang, ya. Dan sampai dengan hari ini tadi sudah ada untuk kelas sudah ada 17, ya. Ya benar, sudah ada 17 anggota, ya. Masih dibutuhkan lagi kurang lebih 23. Ya, silahkan teman-teman yang punya kesempatan nanti bisa mendaftar. Dan mohon maaf,
ya. 17 itu kami bagi menjadi dua kelas, kelas putra dan kelas putri. Ya, karena sendiri-sendiri, putra sendiri, karena nanti terkait dengan amalan harian ini berbeda. Ya, sehingga tidak kami campur, putra sendiri, putri sendiri. Untuk putri, ini kuota seatnya sudah terisi 14. Artinya teman-teman yang putri segera saja jika ingin ikut, tinggal 6 seat lagi. Dan untuk yang putra, ini masih banyak ya, masih kurang 17 seat lagi. Maka silakan, ada banyak kesempatan teman-teman untuk bisa mendaftar ya. Dan terakhir perlu kami sampaikan, kami berikan money back garansi. Jadi ketika dalam 30 hari teman-teman menjalankan program Challenge Manut Quran, tidak ada perubahan apapun yang teman-teman rasakan, sudah menjalankan dengan benar sesuai SOP yang kami sampaikan, teman-teman tidak ada perubahan sama sekali, maka komitmennya akan kami kembalikan 100%. Ya. Sekali lagi, komitmennya akan kami kembalikan 100%. Ya. Seperti itu. Oke, ya. Ini sekilas terkait dengan program Challenge Manut Quran. Ya. Silakan nanti jika ada hal-hal yang belum dipahami, bisa ditanyakan. Baik, demikian Mbak Emma dan kawan-kawan sekalian. Nanti kita sambung dengan diskusi dan sharing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Udin. Selanjutnya, tadi belum testimoni dari siapa dulu nih? Dari Bu Ais, silahkan bisa menyampaikan testimoni challenge pada pekan kemarin, bulan kemarin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, Mbak Emma yang ngasih kesempatan malam ini. Alhamdulillah, saya akan memberikan pengalaman atau yang sudah saya alami selama ikut challenge. Saya udah beberapa kali ikut challenge. Sebelumnya saya ya sama lah kayak teman-teman di grup di sini dengan utang yang banyak dan ya banyak kendala-kendala baik di kerjaan di tempat usaha saya dan teman-teman pokoknya banyak banyak lah gitu ya. Dan alhamdulillah dengan ikutnya challenge ini eh, saya sangat terbantu dengan program-program yang telah eh, Pak Ustadz apa kasih, misalkan dengan sholat tahajudnya, dikirnya, sholat tobatnya, hajatnya, duhanya, dan silaturahmi, terus sodakoh subuhnya kayak gitu ya. Dan alhamdulillah saya menjalani itu emang nggak 100% gitu ya. Ada sekali-kali misalkan kayak kelewat atau apa gitu ya. Tapi pas waktu kelewat itu karena udah terbiasa gitu ya, saya merasa gimana? Merasa ada hutang gitu. Hutang saya, alah kenapa ya saya kelewat tahajudnya, saya kelewat apanya gitu ya, kayak pernah kayak gitu. Jadi merasa merasa eh, hampa gitu. Hidup ini merasa hampa gitu ya. Dan saya dengan ikut challenge ini, saya merasa ada teman juga karena
saya terus dipandu gitu ya. Terus saya diingatkan sehingga eh, untuk apa sehari-hari menjalankan seperti tahajud, hajat, witir, duha dan lainnya yang Pak Ustadz apa kasih untuk di challenge itu, saya udah mulai terbiasa gitu ya. Jadi kalau kelewat itu merasa nggak enak gitu ya. Terus kenapa dengan ada zikirnya itu yang kerasa sama saya, biasanya kalau ngadapin masalah atau apa gitu ya, hati merasa resah, kesel, atau gimana gitu ya. Eh, Perasaan kita itu hampa aja gitu misalkan. Tapi dengan ada zikirnya itu, kita itu udah merasakan rasa tenang, tenang gitu ya. Terus kalau damai, itu setiap ada masalah eh, kita berpikiran dengan jernih gitu ya. Kan biasanya suka gimana gitu. Tapi dengan ada zikirnya itu jadi ke kitanya itu merasa tenang gitu ya. Terus di challenge ini ada doa berjamaah gitu ya. Nah, itu lebih dahsyat lagi dengan doa berjamaah yang saya rasakan. Ya, Pak Ustadz, kan itu tiga doa gitu ya, dari masing-masing peserta. Sehingga itu kan beda-beda gitu doanya itu. Pas setiap kita tiap hari dibacakan doa itu, merasa itu doa saya juga gitu. Oh ya Allah, iya, saya juga kan ingin doa seperti itu gitu. Seperti terus diingatkan kayak gitu ya. Subhanallah. eh, yang saya rasakan, yang saya inginkan, yang saya minta doakan, minta doa yang terbaik, yang yang khusus diri saya dan teman-teman di challenge itu, saya hampir semua di challenge yang ini, Pak Ustadz, luar biasa. Apa ya? Saya apa namanya? Terkabul. Saya terkabul gitu ya, Pak Ustadz. Eh, Cuman yang berangkat umroh saya belum ya Pak Ustadz. Ingin itu ya. Saya baru rencana. Cuma dan alhamdulillah seperti ini Pak Ustadz ya, saya amanahnya saya udah beres. Amanah saya udah beres Pak Ustadz. Alhamdulillah. Amanah saya itu kurang lebih miliaran ya Pak Ustadz. Dengan berjalannya saya kan udah beberapa kali ya ikut challenge. Pas challenge waktu pertama saya beres berapa orang gitu Pak Ustadz. Kan kata Pak Ustadz juga beres kan dengan hubungan orang perorangan gitu ya daripada misalkan kayak bank atau yang lainnya. Nah, saya ikutin itu. Setiap saya punya uang cukup buat orang ini, saya langsung bayar, saya datangin. Walaupun misalkan orang itu menjengkelkan ya ke saya, itu merasa ngedrop buat saya ini apa sama saya diblokir, tapi rekening dia saya bayar terus ke semua sampai punya uang saya itu tiap bulan saya bayar ke beberapa orang gitu ya. Eh, Walaupun mereka saya blokir, tapi tapi saya bayar ke semua orang gitu ya. eh Terus pas saya punya uang untuk cukup membereskan, saya telepon orang itu dan saya minta maaf karena apa? Saya ngeblokir itu bukannya saya gimana ya, karena dengan bahasanya dia itu bikin saya ngedrop. Bukannya saya mau usaha, tapi saya ngedrop gitu ya. Nah, makanya saya gimana nih bagusnya untuk menyelesaikan orang ini gitu ya. Biar saya itu tetap bisa usaha kayak gitu. Dan alhamdulillah satu persatu saya ngeberesin. Dan challenge yang kemarin, subhanallah benar-benar itu di luar eh, dugaan saya. Saya beres semua. Saya beres semua sampai saya bergetar, saya nangis gitu ya. Subhanallah, Pak Ustadz, saya udah beres, tenang banget gitu. Masya Allah. Terusan, iya, terus saya kan pingin ngebangun dapur ya Pak Ustadz. Alhamdulillah orderan saya waktu challenge kemarin itu baru berapa hari ya? Dari baru juga ikut beberapa hari, orderan itu sampai ribuan. Masya Subhanallah, Allah. sampai akhir bulan kemarin November itu hampir berapa puluh ribu gitu ya.
sehingga saya bisa ngeberesin dan saya bisa ngebangun juga Pak Ustadz. Sebelumnya saya juga pingin ngebesarin dapur gitu ya. Nah itu nggak jadi gitu. Eh, Pas udah kenapa ya, ya Allah kenapa nggak jadi gitu. Soalnya saya pingin ngebasarin dapur ini biar yang masak itu lebih nyaman gitu ya. Ternyata Pak Ustadz itu orderannya ribuan sehingga si uangnya itu buat modal ya. Ya Allah mungkin ini Allah memberikan. Jadi Allah benar, kalau ada yang ditangguhkan berarti ada yang harus kita jalani. Ya, karena ke depannya ada yang harus ada apa? Ada orderan yang banyak yang uangnya tadinya dipakai modal pakai ngebangun tapi buat modal dulu kayak gitu ya Pak Ustadz. Sampai sekarang alhamdulillah Pak Ustadz, minggu sekarang juga saya ada ribuan juga orderan. Doanya ya semoga saya berjalan lancar. Terus teman-teman yang ada di grup ini eh, merasakan kebahagiaan seperti saya dengan beres amanah-amanahnya dan apa yang kita inginkan itu terwujud gitu ya. Kayak kemarin saya ingin ya Allah bulan ini saya ingin mencapai 100 juta. Subhanallah itu saya kelaksanain. Saya beres yang lain. Pokoknya apa yang saya inginkan benar-benar beberapa doa terjawab gitu. Nah, dengan ikut challenge ini kita itu benar-benar dibimbing, diingatkan sehingga diri kita itu kalau terlewat itu merasa apa ya, merasa dosa aja, malu, merasa malu sama Allah. Ya Allah, Engkau telah memberikan apa yang saya inginkan, kenapa saya lupa gitu, misalkan nggak sholat tahajudnya gitu atau duhanya atau atau sodakohnya gitu. Alhamdulillah suami suka ngingatkan, ibu udah sodakoh subuhnya belum? Ah ya lupa gitu karena pagi-pagi itu kan mesti nyiapin buat anak sehingga kadang cepet-cepet gitu ya ke dapur gitu. Dan alhamdulillah saya saling mengingatkan. Mungkin itu ya Pak Ustadz. Terima kasih. Challenge ini luar biasa. Makanya saya menunggu terus. Saya ingin ikut karena apa ya, berjamaahnya itu saya kangen gitu Pak Ustadz. Karena saling mendoakannya itu luar biasa. Merasa diri saya tenang gitu. Ya itu mungkin mohon maaf kalau saya ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget Ibu Ais Habibah yang sudah menyampaikan testimoni pada beberapa challenge yang sudah bergabung. Jadi Bu Ais ini tidak pernah namanya apa? Absen terhadap challenge. Jadi setiap challenge itu selalu diikutin. Ada challenge ini berikutnya, bulan ini. Beliau selalu ikut dan selalu istiqomah gitu. Jadi nanti ketika ada challenge itu pasti nanti ada 3 doa dari Bapak Ibu semuanya yang semoga yang 3 ini selalu didoakan di 20 peserta tersebut gitu. Jadi saling mendoakan supaya teman-teman yang lain juga bisa terkabul gitu. Alhamdulillah ya Ibu sudah lunas amanahnya. Alhamdulillah nanti bisa Ya, Mbak Emma. eh, selanjutnya bisa umroh, bisa membahagiakan Amin. yang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya Rabbal Baik, Alamin. terima kasih Ibu sudah berbagi pengalaman, berbagi cerita. Semoga teman-teman semua bisa mengambil ibrohnya nggih. Selanjutnya ada satu lagi dari testimoni dari Bu Rahmawati. Sebelum pertanyaannya, nanti saya akan ini menunggu dari Bu Rahmawati terlebih dahulu. Silakan Bu Rahmawati. Sehat, Bu. Batuk-batuk sepertinya. Jadi Mbak Emma ini apa tenggorokannya agak nggak enak. Maaf, J. Jadi tidak apa-apa, cepat sembuh ya Ya, Ibu. J. Ya. Amin Mbak Emma. Eh,
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Di warahmatullahi. sini saya akan memberikan pengalaman selama dari awal membeli buku sampai detik ini. Alhamdulillah, eh, apa ya, sudah saya laksanakan yang apa yang ada di jalan-jalan dari. Jadi saya itu dari buku datang itu langsung tergerak hatinya malam itu juga untuk eh, pertama kali baca buku dulu. Tapi yang pertama kali baca buku itu kayak serampangan. Jadi 50% keserap, 50% tidak. Tapi kok ini gini gini gini. Tapi sebelumnya memang sebelum eh, ikut terjun ke Manut Quran itu memang sudah seperti biasa yang saya laksanakan. Tapi kan kalau sholat tahajud itu kadang dua, kadang empat dan lain sebagainya. Tapi karena saya itu juga bukan malaikat, manusia biasa kan tidak sempurna. Kadang ada bolongnya, mungkin seperti sholat apa eh, apa namanya sesudah dan sebelum zuhur itu Salat rawatib. gimana memang. Salat rawatib. Ya. Iya, sholat rawatibnya itu kadang itu di awalnya itu enggak, tapi di akhirnya sesudah sholat zuhurnya seperti itu. Terus saya juga juga enggak apa ya enggak kepikiran. Terus memang saya mempunyai tanggung jawab yang luar biasa. Saya itu memang di apa ya sebagai sebagai apa tulang punggung untuk keluarga, untuk orang tua saya seperti itu. Tapi saya itu menjalaninya dengan senang hati. Jadi enggak kok saya seperti ini, kok saya seperti ini gitu. Dalam hati itu kok kalau orang-orang itu kan katanya mempunyai masalah, itu hatinya suntuk-suntuk, pikirannya karut seperti itu. Tapi alhamdulillah itu saya tuh malah diginiin Mbak Emma. Ustadz, kenapa kamu tuh punya hutang, punya gini, tapi kok tenang-tenang saja ya. Ya, saya nggak tahu memang hatinya ya seperti ini, kayak seperti nggak ada masalah. Itu alhamdulillah di situ. Jadi yang 2 bulan itu sudah menutupi 2 orang itu terlunaskan alhamdulillah. Tapi juga itu kan juga pemberian pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Saya merasa bersyukur sekali dengan ketemu orang-orang yang baik. Mungkin saya itu masih merasa banyak kekurangan, banyak kelemahan, banyak dosa. Kadang itu dalam sholat tahajud itu setelah malah saya tuh kalau sholat tahajud berdoa itu saya nggak bisa nangis, Pak Ustadz. Tapi setelah sholat apa namanya subuh itu saya itu merenung walaupun itu sebentar itu sampai bisa meneteskan air mata ya Allah. Saya itu banyak dosa, saya itu istilahnya itu sampai saat ini tuh yang saya pikirkan cuma dosa-dosa seperti itu. Terus sampai gini menghapusnya itu dengan apa? Tapi saya tetap apa ya, tetap tidak pernah meninggalkan apa yang diamanahkan dari Ustadz Udin itu atas admin-admin juga yang mendukungnya Mbak Emma. Alhamdulillah bulan yang kemarin itu sebelum jalan sudah satu satu apa amanah sudah tertutupi, terus yang ikut jalan itu juga sudah tertutupi. Jadi saya itu waktu punya uang itu juga saya masukkan aja sampai uang itu tak karetin anu Ustaz. Tak karetin. Jadi 50 tak karetin, 100 saya karetin. Jadi itu ada banyak karetan gitu. Ini jujur banyak karetan gitu. Alhamdulillah orangnya itu sebetulnya ya nggak nagih, orangnya itu ya memang orang 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 apa ya orang orang baik. Terus ya memang dia selalu di jalur agama. Terus memang saya itu sudah waktunya ya ketemu sama orang-orang yang baik itu tadi Mbak Emma. Tapi saya dilunaskan hutang itu kok kayak saya itu merasa ya senang Mbak Ima, alhamdulillah bersyukur. Tapi kok ya Allah kok ternyata ya seperti ini gitu. Walaupun masih ada 2 lagi luka seperti itu. Tapi saya bersyukur sekali gitu. Karena mikir saya itu yang di bawah saya itu masih banyak gitu.
Seperti itu ceritanya yaitu Mbak Emma. Jadi tidak serta-merta uang itu saya kumpulin segini, enggak, malah kayak orang zaman dulu itu ya, saya ikat pakai karet itu. Saya sampai beli karet Mbak Emma 1 pak itu. Saya masukin, saya nggak ngitung, tapi tiba-tiba itu kok saya tergerak ingin melihat uang itu, uang saya yang saya masukin itu seberapa gitu. Itu cuma nggak saya masukin ke dompet, nggak saya masukin ke pocket, ke apa namanya, kaleng apa apa. Cuman saya ada box gitu atau bawah sendiri. Saya udah pasrah. Uang ini mau hilang ya monggo, enggak ya alhamdulillah gitu Mbak Emma. Terus ya itu tadi saya kumpulin, saya terus saya datangkan ke orangnya, saya berterima kasih gitu, karena orang itu baik banget ya juga, apa ya, malah orangnya itu sampai nangis Mbak Emma. Anu, apa ya, berarti memang sudah, kata orang Jawa itu sudah titik wancinya kalau amanahnya jenengan itu ke saya mungkin saat ini sudah dilunaskan oleh Allah gitu aja Mbak Emma. Jadi juga ada kendalanya Mbak Emma. Kalau malam itu yang ikut challenge itu merasa berat banget. Jadi gini, saya tuh kalau mau tidur itu kan gini, ya Allah bangunkan aku jam 1:30 gitu. 1:30 itu saya bangun gitu. Tapi itu kendalanya itu berat banget. Itu saya tuh sampai jadi tergerak, gerak hati saya tuh jam 2 tepat. Saya terus langsung ke belakang, ya mandi gitu. Pokoknya bersih-bersih diri dulu, mandi, terus saya langsung ikhtiar langitnya itu sampai pagi. Tapi kalau saya itu karena sibuk, jadi jam sekian saya harus seperti ini mengerjakan ini. Eh, Challenge yang untuk doa itu saya bacakan sekali gitu. Yang tidak itu cuma baca Quran, baca Qurannya itu setelah sholat duha, setelah sholat duha dulu itu satu satu lembar 2 lembar gitu. Nanti saya luangkan waktunya untuk beberapa lembar lagi seperti itu. Yang terberat itu memang challenge yang terakhir ini. Ini memang luar biasa beratnya, tapi alhamdulillah 1:30 itu memang sering sering bangun gitu. Biasanya kan jam 1 Mbak Ima, jam 1 itu bangun, tapi masih lihat TV dulu gitu kan. Setengah jam baru itu. Tapi sekarang itu saya mohon sama Allah, ya Allah, karena kan ini ya Mbak Ima, subuhnya itu kan kalau di sini itu jam 4 kurang 1/4 itu sudah ada subuh. Seperti itu. Jadi lebih awal lagi, ya, 1:30 itu ya saya juga nggak tahu kenapa gitu. Saya mikirnya gini, ya Allah, saya itu manusia biasa, mungkin banyak setan yang menggoda saya untuk menuju, apa ya, untuk menuju jalanmu. Saya cuma pengucapnya seperti itu. Jadi minta kekuatan untuk keringanan hati, badan ini untuk menuju ke ikhtiar langit. Gitu, Mbak. Itu saja Mbak Emma yang bisa saya sampaikan. Eh, Kalau ada salah, saya mohon minta maaf. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, matur suwun nggih Ibu Rahma yang sudah sharing dan testimoni, dan alhamdulillah dari beberapa amanah sudah tertunaikan, sudah terbayarkan. Tinggal beberapa amanah lagi yang diselesaikan. Semoga amanahnya dapat segera terselesaikan. Amin, amin. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan sebelumnya. Tadi sepertinya ada yang raise hand. Bapak Muhammad Syarifuddin. Monggo Bapak silahkan bisa bertanya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz dan Waalaikumsalam Mbak warahmatullahi Emma. Jadi wabarakatuh. saya memberikan testimoni sedikit Mbak Emma karena saya sudah ikuti challenge yang pertama. Oh iya, monggo, monggo. Ya. Jadi Gimana Bapak ya testimoninya? dari Sulawesi Tengah ini Bu sudah saat ini sudah menunjukkan pukul 10:05. Oh, jam 10. Iya, sudah jam 10:05. Masya Eh, Allah. jadi Ustaz, saya sampaikan yang pertama saya ucapkan terima kasih artinya sudah bergabung di challenge ini. Yang saya rasakan setelah saya ikuti challenge ini yang pertama
hati itu semakin tenang, Mbak Emma. Meskipun amanah-amanah yang sudah saya sampaikan itu hampir 300 itu belum satu pun belum bisa diselesaikan, tapi Allah lebih dulu memberikan suatu keajaiban buat saya. Ini hanya sekedar sharing, bukan pamer begitu. Setelah saya ikuti jalan ini, satu hari kayaknya 30 hari itu, tiba-tiba Ustadz dari pengasuh pondok pesantren menyampaikan bahwasanya anak saya yang putri yang kedua itu sudah hafid 30 juz. Ya Allah. Nah, mungkin Allah itu memberikan, artinya kau punya punya apa namanya amanah jangan dulu, tapi dikasih yang ini dulu, seperti itu. Saya positifnya seperti itu. Dan waktu itu Ustadz, saya ada rasa kebingungan karena apa namanya mau bikin tasyakuran itu tidak sedikit biayanya. Ada 300 santri itu yang harus kami berikan, ibaratnya itu nasi kotak dengan kue. Kalau di total semuanya biaya-biaya itu hampir 12 juta. Itu saya belum ada uang sama sekali, Mbak Emma. Masya Tapi saya Allah. pasrahkan, saya tawakal sama Allah, ada jalan-jalan. Teman-teman, artinya teman-teman yang memberikan pinjaman yang tidak meriba, kemudian kemudian pinjaman itu sangat memudahkan, dicicil lah setiap bulannya begitu. Sehingga alhamdulillah terselesaikan, artinya untuk satu anak itu selesaikan. Kemudian anak yang kedua ini sudah memberikan informasi, insya Allah nanti di bulan Januari kalau tidak salah atau bulan Februari itu ikut wisuda seperti itu. Kemudian saya jalan yang pertama memang saya merasa kurang kurang sempurna begitu, karena begitu saya ngamalkan sekitar 25 hari saya baru bisa membeli buku buku manut Quran bisa kaya itu, sehingga di dalam centrangan itu memang tidak saya centrang. Saya kira yang dikatakan itu membaca itu membaca apa? Saya membaca Quran, membaca kitab segala lain, tapi bukan bukan manut Quran gitu. Sehingga saya akan gabung lagi di jalan yang kedua, Ustaz. Insya Allah segera saya akan gabung karena saya akan lebih mempermantap seperti itu. Saya terinspirasi dengan Ibu Rahma, dengan Ibu Aisyah Habibah itu yang utangnya miliaran saja bisa Allah selesaikan, apalagi yang saya punya sekitar 300-an. Insya Allah Allah akan selesaikan saya punya hutang-hutang. Minta doanya semua. Alhamdulillah juga apa yang disampaikan Ustadz, diajarkan Ustadz sampai sekarang saya masih apa namanya saya laksanakan, termasuk sholat hajat, sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat itu saya setengah tiga Pak Ustaz. Rata-rata saya setengah tiga sudah bangun, saya mandi, kemudian sholat juga sampai sholat subuh jamaah, pulang sedekah. Karena sedekah saya sudah sampaikan sama Ustaz lalu, itu sedekah saya tidak banyak. Karena ya memang ekonominya juga saya terbatas untuk saat ini. Jadi yang penting saya punya sedekah itu sama ponakan saya karena kebetulan anak yatim, sehingga turun setelah saya sholat subuh saya turun dari masjid langsung saya antarkan kepada anaknya yang sekolah SD itu. Ya sekitar 15.000 saja Ustaz. Jadi 15.000 katanya, yang 10.000 dia tabung, yang 5.000 untuk beli nasi kuning. Kalau di Sulawesi itu rata-rata kalau pagi itu sarapannya nasi kuning di kantin seperti itu. Ataupun juga saya kadang apa namanya sisipkan kalau memang ada rezeki 10.000 sih, 10.000 begitu, sehingga minta maaf saya pernah transfer mungkin 100.000 untuk apa namanya Ustaz yang Ustaz kelola seperti itu. Padahal keinginan hati ini, aduh, ingin sekali Mbak Emma itu ya besar begitu, tapi Allah belum belum kasih itu. Insya Allah, tapi ke depan saya akan apa namanya akan memberikan apa sedekah yang lebih besar. Intinya saya mungkin Allah akan melihat dulu komitmen saya seperti apa dalam bentuk istiqomahnya itu di dalam sedekah subuh. Sekali lagi makasih Ustadz atas bimbingannya, dan semua yang grup di sini kita saling support, saling mendoakan, karena kita mendoakan orang lain juga akan kembali kepada diri kita sendiri. Itu Ustadz yang saya sampaikan. Saya minta doanya sekali lagi untuk keistiqomahan kami dalam melaksanakan apa namanya ibadah-ibadah, baik sholat rawatib, sholat malam, kemudian sedekah. Dan saya akan berjuang minta doanya juga untuk menyelesaikan amanah, karena wong Jawa iki ruwet kepalanya kalau pikirkan pikirkan amanah yang belum selesai-selesai begitu. Sehingga kadang-kadang, tapi alhamdulillah bisa menyelesaikan begitu Mbak Emma. Ada permasalahan keluarga tetap kami bisa selesaikan seperti itu. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas kelancangan lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Muhammad Syarifuddin, beliau ini ikut challenge baru bulan kemarin, tapi sudah merasakan manfaatnya gitu. Dan
insya Allah bulan berikutnya ini akan ikut bergabung gitu. Semoga teman-teman semuanya bisa mengambil ilmu yang sudah disampaikan dan bisa mengikuti juga challenge pada pada pekan hari ini, pada bulan ini gitu. Menginjak sesi selanjutnya yaitu sesi pertanyaan. Tadi sudah ada beberapa yang menanyakan dari Bapak Agus Triwibowo. Ustadz, kalau mau ikut tapi bayarnya hari Rabu minggu depan, apakah bisa? Kemudian soalnya saya baru bisa mendapatkan uang di hari Rabu minggu depan. Itu apakah bisa, Ustadz? Ya, itu tinggal menghubungi admin saja, Mbak Emma. Oh, Nanti berarti ke saya. komunikasi. Ya. Ya, Silahkan Bapak Agus Triwibowo bisa menghubungi saya di nomor admin saya nanti silahkan tetap boleh mengikuti gitu. Kemudian selanjutnya dari Bapak Irfan, Ustadz maaf apa challenge ini kurang lebih seperti di Riyadhah Bebas Riba? Mohon ya. penjelasannya Ustadz. Mohon maaf terkait dengan Riyadhah Bebas Riba, kami belum mengetahui ya. Barangkali ada beberapa kesamaan, kami juga tidak tahu dalamnya seperti apa. Tapi yang jelas program challenge ini adalah mendampingi teman-teman dalam menjalankan 7 ikhtiar langit di programnya Manut Quran. Artinya panduan kita tetap di buku Manut Quran, kemudian kami memandu teman-teman, mendampingi teman-teman dalam menjalankan 7 ikhtiar langit. Maka sering kami sampaikan, ketika teman-teman sudah bisa membaca bukunya, bisa dipahami, bisa dijalankan dengan sendiri, maka itu bagus ya. Tetapi ada sebagian kecil kurang lebih 20% ya, bahkan sampai 50% teman-teman yang sudah beli bukunya itu belum paham bagaimana cara menjalankan meskipun sudah berkali-kali dijelaskan, meskipun sudah berkali-kali lewat video dan sebagainya, atau bahkan juga sudah konsultasi secara langsung, tapi dalam proses berjalannya waktu tadi ada komitmen-komitmen yang mereka belum belum penuhi sehingga di tengah jalan berhenti dan seterusnya. Maka kami bikin program ini untuk mendampingi teman-teman dalam menjalankan 7 ikhtiar langitnya di Manut Quran. Seperti itu, Pak ya. Baik Ustadz. Selanjutnya dari Bapak Didin. Boleh melanjutkan bertanya nanti Bapak Irfan ya, apabila belum jelas. Kemudian dari Bapak Didin S. Jika salah satu tugas tidak dikerjakan karena ada uzur, apa yang mesti dilakukan, Ustaz? Kemudian apakah harus mengulangi dari awal gitu? Ya, Gitu, Ustaz. ada, ketika ada halangan dan itu sesuai dengan utur syar'i, maka sering kami sampaikan, maka teman-teman akan dinilai tetap melakukan amal ibadah itu karena sudah menjadi sebuah rutinitas. Sehingga apakah harus diulang? Tidak, ya. Maka jadikan ini sebagai pembelajaran agar di hari esok jauh lebih baik lagi. Karena sekali lagi ketika itu udurnya sakit, itu kan memang ketentuan dari Allah ya. Memang Allah ingin agar teman-teman tidak menjalankan itu. Contoh misalnya seorang wanita yang diberikan menstruasi di setiap bulannya itu sudah menjadi ketentuan Allah ya. Artinya sudah menjadi ketetapan Allah harus harus tidak menjalankan ibadah seperti itu. Ya, maka tidak harus diulang. Maka lanjutkan di hari berikutnya. Insya Allah ya. Baik. Baik, Ustaz. Berarti langsung tetap bisa melanjutkan ini ya, Ya, challenge berikutnya betul. begitu. Tetap berjalan gitu. Jadi ada satu lagi Ustadz dari Ibu Atiko Serang Banten. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, daftar challenge itu hari apa Ustadz? Syukron. Ya, teman-teman
Planning kami daftar terakhir itu adalah hari esok, hari Kamis tanggal 5 Desember tahun 2024. Karena hari Jumatnya tanggal 6 kami ingin teman-teman sudah mulai menjalankan program challenge ya. Ya sebenarnya kemarin harus kita mulai di akhir bulan, tapi karena berkenaan dengan pilkada akhirnya mundur di awal bulan ini ya. Sama demikian Bu Atikoh ya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Atiko. Kemudian selanjutnya karena sudah dari beberapa pertanyaan, apakah ada pertanyaan lagi dari pertanyaan langsung sebelum saya tutup? Sepertinya kalau boleh tahu bayarnya berapa Ustadz? Oh, berapa Ustadz? Untuk Ya, komitmen fee. tadi kami sudah sampaikan untuk komitmen fee-nya teman-teman bisa pilih antara 199.000 sampai dengan 999.000. Fasilitasnya apakah sama? Sama. Yang membedakan adalah responnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Jadi misal saya punyanya uang sekitar 199.000 boleh ya Ustadz? Boleh saja, monggo. Oke. Jadi tetap boleh Bu, misal adanya ya uang itu 199, oke, diperbolehkan Bapak Ibu semuanya. Ya, Allah nanti Gara-gara yang menilai oke, seberapa keras kita berkomitmen terhadap diri kita dan Allah begitu. Subhanahu. Oke. Begitu Ibu Prihastuti Prabandari. Daftarnya lewat Mbak Emma ya? Benar Ibu, nanti bisa lewat saya atau satu din. Ya, Mbak Emma Nanti bisa lewat saya, ya. Nanti kita kita berikan nomornya setelah ini ya. kalau hanya ada 100.000 Ustadz, apakah bisa Ustadz dari Ibu Ya, nanti Syarifah? bisa bisa komunikasi dengan admin ya, Bu Syarifah. Bisa nanti disampaikan kendalanya apa gitu ya, bisa disampaikan dengan Bisa admin. disampaikan. Oke, gitu. Begitu aja Bapak Ibu semuanya. Eh, maaf baru bergabung nanti saya japri kemana ya Mbak? Ah, Bapak Ibu semuanya bisa diperhatikan di obrolan. Nanti saya kasih nomor, bisa ditulis sekarang, gitu ya. Si di HP langsung bisa, dipakai pulpen bisa. Nomor saya yang belum mengetahui, silahkan bisa mencatat 0813 9331 kemudian yang terakhir 9687 9687. Baik, saya ulangi sekali lagi nomornya, nomor admin yang saya bawa 0813 9331 9687. Nanti bisa langsung menghubungi nomor saya. Info waktu untuk mengamalkan amalan. Nah, terima kasih Bapak Yayan sudah menulis. Nomor saya bisa langsung di-save begitu. Oke, siap Bapak. Bapak aku sudah menjawab, cuman belum bisa menjawab, mohon maaf. Ini ada, oh ya, Assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustadz, kalau nanti ikut challenge, apakah dikasih info waktunya untuk mengamalkan amalan tersebut? Nah, nanti monggo Ustadz dijawab atau Ya, nanti akan diberikan teknisnya seperti apa, cara mulainya bagaimana, nanti semua teknis akan diberikan ya. Jadi ya, kira-kira amalan ini dikerjakan kapan, cara mengerjakannya bagaimana, alternatif
lain dalam mengerjakan seperti apa nanti akan disampaikan. Dan nanti termasuk zikir khusus untuk manut Quran nanti juga akan kami berikan. Baik. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya, nanti di grup, nanti akan kami buatkan grup, nanti akan saya kirim beberapa panduan yang nanti yang harus dikerjakan, yang harus ditunaikan begitu, Nje. Nanti bisa langsung bertanya yang sudah bergabung di grup gitu. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi sebelum? Oh ya, baik Ibu Prihaseti, insya Allah habis ini langsung daftar. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Bisa semoga bisa bergabung ya. Karena berjamaah itu harus bersama-sama biar ada ini, ada semangatnya begitu. Selanjutnya yaitu sebelum sesi akhir penutupan kita mendengarkan eh, closing statement dari Ustadz Udin. Monggo Ustadz. Baik ya, terima kasih Mbak Emma dan kawan-kawan yang masih stay dengan sampai malam hari ini atau sampai dengan saat ini. Kami ucapkan terima kasih dulu tadi kepada Bu Ais yang sudah berbagi cerita pengalamannya selama mengikuti program challenge dari awal sampai dengan sekarang gitu ya. Yang dari utang lebih dari 1 miliar gitu ya sampai dengan terakhir kemarin ternyata sudah benar-benar dienolkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya itu dengan caranya Allah ya. Kemudian Bu Rahmawati terima kasih juga sudah berbagi cerita gitu ya meskipun belum lunas semua amanahnya tapi sudah muncul ketenangan gitu ya sudah santai dalam menghadapi amanah-amanahnya. Terima kasih juga tadi kepada Pak Sarif yang sudah bercerita, berbagi juga bahwasanya ini penting ada poin yang kemudian kita ambil bahwasanya amanah itu tidak hanya terkait dengan uang ya, tapi anak itu juga amanah ya. Jadi ketika doanya bagaimana agar kita diselesaikan amanahnya oleh Allah, ternyata Allah betul-betul kabulkan, yaitu selesaikan amanahnya, tapi amanah terkait dengan anak dulu. Ya, karena barangkali menurut Allah itu yang jauh lebih urgent untuk saat ini. Dan itu sudah Allah jawab ya. Terima kasih atas apa namanya cerita dari teman-teman semuanya dan sangat menginspirasi bagi saya pribadi dan juga tentu untuk teman-teman semuanya yang menyimak sampai dengan malam hari ini. Teman-teman, kembali bahwasannya berubah atau perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Artinya kita tidak bisa hanya sekedar seperti ini saja. Dari dulu dengan sampai hari ini tentu ada banyak perubahan yang sudah kita alami dan sudah kita lakukan. Maka ke depan ini juga tentu harus ada perubahan dalam hidup kita, berubah menjadi baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala juga di hadapan hamba-hambanya. Maka ketika kita sudah berkomitmen untuk berubah, ada sebuah peluang, ada sarana dan kami sekali lagi ini memfasilitasi teman-teman untuk bisa belajar bersama, untuk bisa menjalankan uh, amalan manut Quran secara bersama-sama dan juga membimbing kita sama-sama belajar kemudian Allah berikan jawaban atas semua doa doa kita. Dan menariknya, kami sekali lagi sampaikan bahwasanya ada amalan yang barangkali teman-teman belum pernah lakukan sama sekali, ya, dan nanti akan kami berikan di program-program Jalan Manut Quran ini, ya. Nah, teman-teman yang sudah tergerak hatinya ingin bergabung dan bersiap diri untuk komitmen, ya, komitmen itu tidak hanya kepada kamu, tapi komitmen itu jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka teman-teman nanti bisa daftar kepada saya atau bisa kepada Mbak Emma. Ya, nomornya kami share tadi, sudah di-share sama Mbak Emma dan di layar ini kami juga share kembali untuk mengingatkan agar teman-teman tidak
lewat ya, sekali lagi bisa ke saya atau bisa ke Mbak Emma. Dan nanti insya Allah hari Jumat kita sudah mulai dengan tugas pertama, tugas kedua, dan seterusnya kami akan pandu step by stepnya sampai teman-teman bisa menjalankan full sampai dengan 30 hari. Dan insya Allah kita betul-betul mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling mendoakan agar kita semuanya dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu. Terakhir, ingin kami sampaikan gitu ya, bahwasanya salah satu istri dari kawan kita di anggota Manut Quran kemarin sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan semoga husnul Fatimah, diberikan tempat terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan, kesabaran, dan juga diganti dengan kebaikan-kebaikan yang jauh lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah demikian terakhir closing statement dari saya, nanti langsung ditutup sama Mbak Emma. Terima kasih. Monggo. Baik, terima kasih Ustadz. Jazakumullah khairan kasih yang sudah menyampaikan closing statement serta materi yang sudah disampaikan. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa mengambil ilmu yang dapat diambil gitu. Sudah ada beberapa yang bertanya, nanti bisa saya jawab melalui chat. Oke. Saya izin menutup. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Semoga dengan pembukaan challenge pada dapat memperlancar 30 hari challenge berikutnya begitu. Amin amin ya rabbal alamin. Banyak salahnya mohon maafkan Bapak Ibu semuanya, dan Ustadzuddin selamat beristirahat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.